Ya, jadi kita itu plus minus ya. Plus minus. Ya, jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, banyak tidak enaknya daripada enak. Semua, tidak semua orang tuh mau jadi RT loh. Iya, betul. Jadi ada ya, direkam ya. Iya, iya. Biar nanti warga saya tahu. Ya. Mas yang di RW RT 6 ini didengarkan ya, bisa. Karena gini, ya itu apa? Kalau kita tidak ikhlas, itu beban pikiran. Beban pikiran. Ya. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Kembali lagi ke ngopi santai, ngopeni pikiran dengan santai. Kali ini saya ditemani dengan seorang ketua RT 06 RW 6 Kelurahan Tanah Kali Gending, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Selamat malam Bapak Heru Wibowo. Selamat malam. Biaya ini Pak. Ya. Iki lagi nyantai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Nur atas undangannya. Ya, ini undang-undangan yang sifatnya tidak formal ya. Iya. Formal, santai. Kita kan ngopi santai ya. Jadi santai ya, ngobrol lah. Paling tidak saya menganggap, saya menilai walaupun saya baru ketemu ini suatu gebrakan yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa ditiru-tiru untuk orang yang lain-lain. Ya. Ini suatu kegiatan yang membawa manfaat. Karena kita ini di sini paling tidak kita sharing berbagai apa yang kita alami, ketahui, yang kita sudah kerjakan, yang kita sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat di wilayah masing-masing, wabil khususnya untuk wilayah masing-masing, umumnya untuk wilayah ya, RW 06 dan Kota Surabaya seluruhnya Pak. Gitu, jadi alhamdulillah Pak Heru ini kalau saya melihat dari sosoknya ini sudah menjabat berapa kali periode Pak? Saya sudah lumayan lama. 2 kali periode? 3 kali. Ya. Tapi yang pertama mungkin yang nyambung. Ya, yang nyambung. Nyambung itu ya. Berarti 9 tahun. 5 habis ini 5 tahun loh Pak? Iya 5 tahun. Semoga ada penggantinya nanti. Enggak sepiro tuh Pak. jadi saya ini gini Pak Nur. Nah, jabatan itu kan amanah ya. Betul. Tidak semua orang itu bisa menjalani dan juga bisa ikhlas. Karena apa? Jabatan RT itu luar biasa. Betul. Saya anggap itu. Karena saya sudah pengalaman sudah lama, Pak Nur juga menjabat pernah ya. Jadi kita ini sesuatu sudah berbuat baik. Belum tentu ditanggapi oleh masyarakat. Semua masyarakat itu ada yang puas, ada yang tidak dengan kinerja kita masing-masing. Tetapi kita ambil suatu garis besarnya, kesimpulannya aja. Yang terpenting kita sudah berbuat baik, berbuat baik, menebar kebaikan. Itu yang saya tanamkan di jiwa saya. Mungkin sama semua RT. Itu yang paling penting Pak. Itu namanya suatu keikhlasan. Kalau nggak salah itu lek nanggone surat Al-Ikhlas itu tidak ada bunyinya ikhlas, tapi dia bernama surat Al-Ikhlas. Sodok ngustad titik ngono. Enggak Pak, saya wis dadi RT tok ae wis ngelundas gua. Pak pribadi iki sodok nanggone RT kok iki. Pak, untuk pengalaman menanggapi warga ini Pak, macam-macamnya Pak. Ono sing angel diatur, ada yang gampang diatur. Kalau di khususnya RW 6 ini gimana? Enak ya mungkin Pak ya? Ya, jadi kita itu plus minus ya. Plus minus. Ya, jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, banyak tidak enaknya daripada enak. Semua bisa.
Karena gini, ya itu apa? Kalau kita tidak ikhlas, itu beban pikiran. Ya. Nggak semua orang tuh mau jadi RT loh. Iya, betul. Di saya sendiri, kalau saya ada yang nggak mau gantikan, mungkin saya sudah mau pensiun. Sama. Ya. Karena apa? Kalau tidak ada yang mau mencalonkan, otomatis nanti kan di merger. Nah, kasihan. RT sebelah jauh malah. Kasihan. Karena kita sudah, menurut saya ya, kita sudah membuat suatu gebrakan, kita sudah membuat suatu kampung ini di wilayah kita masing-masing sudah penataannya sudah bagus. Masalah kesehatan, masalah lingkungan bersihnya, penghijauannya, mungkin kita sudah tata dengan bagus. Kalau kita nanti tidak ada orang yang mau calonkan periode berikutnya, kalau kita mundur, otomatis kan nanti terbengkalai. Iya, betul. Ya, tidak ada yang meneruskan gitu, Pak. Semoga di 5 tahun ke depan itu sudah ada calon. Calon. Berarti sampai harus ngader, Pak. Sudah. Saya ini sebelumnya bukan gandoli ya. Saya sudah cari wakil ya. Ini kan direkam ya. Biar nanti warga saya tahu. Ya. Mas yang di RW RT 6 ini didengarkan Jadi gini. Jadi RT itu saya sudah mengalami ya. Periode pertama, periode kedua saya sudah ngatur. Saya cari wakil. Paling tidak nantinya itu bisa regenerasi. Nah, ternyata waktu pemilihan Pak Nur ya, saya tidak mau ada anggota tim 3 itu sampai kelolosan tidak dikunjungi satu rumah pun, saya tidak mau. Berarti dengan kata lain semua rumah dikunjungi untuk ditawari. Harus ada tantangan yang di form itu. Betul. Kalau tidak ada satu, kembali lagi. Sampai 3 kali. Kalau tidak punya tanya itu Abah Mabdi itu sudah 2 periode itu tim panitianya. Enggak. Pak RT ini ada belum 5 orang, saya tidak mau tandangan, silakan kembali lagi. Pak masih ada 2, saya tidak mau, kembali lagi. Kalau belum tandangan semua, ini kalau menurut saya tidak mau mencalonkan. Nah, itu. Jadi gini loh, jadi kamu saya gini, jadi semua warga itu tahu ya, kita itu bukan kok gandoli, kita bukan kok kepingin tadi itu enggak. Ambisi lah gitu, enggak ada ambisi. Terus terang aja Pak Nur, saya sudah kenyang saat ini, saya sudah menjabat di mana-mana. Banyak jabatannya. Bukan saya itu kok sombong enggak. Nah, kita sudah menjabat di sini. Karena apa? Saya senang organisasi. Senang menebar kebaikan. Betul. Ini suatu ladang amal ibadah, tidak semua orang bisa. Gitu. Pemimpin itu kan memang orang kepingin jadi pemimpin. Pemimpin terkecil RT memang banyak yang kepingin, tapi masyarakat mau enggak? Masyarakat mau memilih enggak? Masyarakat bisa enggak menerima? Itu yang jadi kuncinya. Kadang yang dilihat itu hanya, itu ada bayarannya, tapi enggak seberapa sih. Kalau dibandingkan, kalau ini saya Pak ya, kalau dibandingkan dengan kinerja, waduh, sekarang ini ada yang era digital. Kadang-kadang ada RT yang enggak paham tentang itu Pak. Nah, ini menurut Pak Heru, yang digital seperti ini bisa nggak disosialisasikan sebenarnya dari kelurahan? Karena kalau saya lihat itu di teman-teman RT yang di daerah utara khususnya, itu ada yang nggak tahu SSW itu apa, KNG itu apa, itu aduh siki soro gitu. Kalau di Pak Heru sendiri untuk menanggapi? Kalau menanggapi itu sebenarnya gini, memang kalau di wilayah kita, bukan wilayah kita juga, di tiap-tiap lingkungan RW itu kan ada perwakilan sudah untuk KNG kan. KNG. Kebetulan di wilayah RW 06 ini Pak Kris ya. Pak Kris, ada RT 2, iya. Lah maksud saya itu begini, tidak semua RT itu, ya saya berharap di wilayah kita dulu lah, di wilayah kita RW 06 Bogor Baru ini paling tidak semua RT 1 sampai 10 itu sudah mengetahui dan mendalami. Jangan sungkan-sungkan kalau tidak tahu dan bertanya. Betul. Jadi kita begini loh, kita itu kita punya prinsip gini. Walaupun saya sudah pengalaman, sudah kenyang, belum tentu saya itu karena manusia ada khilaf. Ada khilafnya. Ada yang ada sisi yang tidak tahu itu. Ada pasti, namanya manusia. Manusia tidak sempurna. Pasti ada khilaf. Ya itu. Kalau kita berkumpul dengan 1 orang, lebih baik 2 orang. Kalau kita berkumpul 2 orang, lebih baik 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi itu suatu kumpulan yang sifatnya membawa positif. Gitu.
Saya ya, kita tidak menyampaikan yang negatif tidak. Betul. Itu suatu apa namanya kegiatan yang membawa berkah manfaat. Berarti kalau program-program di RT yang bisa yang seperti dimaksud Pak Heru, paguyuban RW masuk nggak di program yang menunjang ini? Masuk. Bener ya? Iya. Berarti kayak paguyuban. Nah itu loh. Iya. Ini bicara paguyuban ya. Saya ini kan banyak teman ya. RW 10 itu ada teman saya itu. Pak Sarmaji itu sahabat saya juga. Dia itu RW sama dengan saya. Setiap ada Pantarli, dia juga ikut ketemu. Pak Kabeh Semesiun. Ya karena kita juga panggilan ya. Panggilan Mas. Kemarin telepon lagi sama dari ketua KPPS. Iya Pak, bukan foto aja. Nanti kita sama-sama sudah lama. Terus saya tanya, loh Pak, tempat jenengan itu tidak ada paguyuban, tak? Ada Pak ya. Nah itu. Kata kita itu kalau saya begini, paguyuban itu manfaatnya luar biasa. Karena kita bisa berbagi ya. Kita ini terus terang aja ya. Antara RT 1 dan RT yang lainnya kita sama-sama sibuk. Sewu ya. Sepuh, sama-sama sibuk, sama-sama punya punya kesibukan macam-macam ya. Nah, terus terang kayak saya sendiri saya sendiri ya, saya berangkatnya jam 10, pulangnya tadi tahu jadi janjian jam 9:30, jam 10:04. Nyata, alhamdulillah ternyata datang juga. Kalau saya orangnya itu disiplin. Kalau mau iya enggak, saya enggak mau pelincah-pelincah. Itu yang saya suka dari Pak Heru ya. Itu. Walaupun terlambat tapi kan ada kesini. Walaupun tidak hadir saya mesti informasikan. Itu namanya gentleman. Iya. Jadi itu Pak Nur. Jadi masalah ASW, masalah Kalimasada. Memang semua RT itu memang belum. Ya kita tidak mengecilkan arti rekan-rekan kita tidak. Ya. Bukan kita sok pintar tidak. Paling tidak itu yang kita tahu di lapangan. Mungkin Pak Nur berteman dengan temannya di sana. Yang di lain tempat. Kita tidak menyebutkan tempat kita berteman dengan tempat saya di sana. Itu ada sih? Memang iya. Kadang itu perlu sosialisasi antara kelurahan. Kelurahan sudah mediasi sebenarnya. Kan mediasi sudah. Ya. Perwakilan itu sudah. tadi. Nah itu apakah yang pertama? Apakah perwakilan ini sering komunikasi? Apakah sering ada kumpulan pelatihan ya, apakah betul. Sudah ada sering praktek kan pelatihan terus kalau udah ada praktek kan bisa betul. Nah di RW 6 ini apakah sudah ada praktek? Itu teori kan memang kita tahu betul. Apakah di teman-teman RT 1 sampai 10 ada kendala Pak? Kan yang saya tahu itu kali semua ada itu yang tidak bisa itu kan cuma aja pindah masuk tapi pindah keluar itu aja lainnya kan bisa itu manual kalau tidak salah. Iya, masih manual. Karena betul. Foto macam-macam. Betul. Memang itu yang saya amati di wilayah kita aja. Kita jangan melihat di yang luar-luar ya. Kan belum ada praktek. Iya. Karena RT kan juga walaupun di paguyuban jarang disinggung kan. Kita ini betul. Jarang disinggung kan. Nah, kecuali kalau kita ada suatu RT ada suatu warga yang ingin mengajukan ini baru dia tanya. Nah, baru dia tanya. Nah, kalau misalnya gini, kita itu paling enggak kan sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi RT itu kan sebagai panutan kan. Paling tidak itu kita sudah ada bekal. Bekal itu walaupun tidak sempurna, kita sudah ada bekal. Ada bekal ya. Kurang titik berarti bisa tanya. 14. Makanya itu perlu komunikasi perlu kita belajar, perlu sharing dengan teman-teman gitu. Itu jangan sungkan. Itu loh. Jadi darat itu maaf izin nggak iso be onjok enggak. Saya juga sama. Kata pepatah Pak. Sesat di jalan itu loh. Malu bertanya sesat di jalan. Ojo apa? Biarkan anjing menggonggong kamilah bola. Enggak berkembang kita konteksnya beda. Ini untuk pengetahuan, untuk wawasan, apalagi jadi seorang bahasa Inggris itu Pak, stakeholder. Nah, kan? Berarti kita harus menguasai apa sih yang ada di dalamnya itu. Betul. Seperti soalnya gini Pak, ada pengalaman teman saya itu yang di daerah sana, ada di sana itu SSW itu enggak tahu, itu seorang RT. Iya.
ini disayangkan sekali. Disayangkan sekali. Sampai menghambat pengurusan surat nikahnya warga. Karena belum diproses. Nah, ini perlu nanti Pak RT untuk SSW ini coba dicek setiap hari di sayang warganya. Iya. Karena di sayang warga itu kalau saya melihat satu minggu lah itu mesti ada. Tapi saya cross checknya setiap hari, Pak. Cross check setiap hari. Jadi takut ada orang yang ngurus ini, ngurus itu dan lain sebagainya. Itu saya diceknya di SSW. Karena sekarang untuk surat pengantar ini kayak aneh wis. Kayak perlu ditambahkan apa kayak dikasih mau diminta ditambah lagi apa tetap ini aja. Enggak paham saya. Itu apa namanya surat keterangan itu kan yang dikasih dulu masih foto, Pak. Sama. Iya. Engkau ditambah mana? Tinta sampai foto. Jadi sekarang kayaknya sudah apa namanya? Agak berkurang mungkin penggunaannya karena sudah era digital ini. Namun kita memang harus mengikuti betul. Kecepatan. Iya. Kecepatan dengan apa ya, zaman sekarang sudah era zaman IT semua, informasi teknologi. Jadi apa-apa kita harus bukan gaptek, kita harus melek teknologi harusnya. Ya memang ini tuntutan kita di era-era sekarang ini. Semua pakai digital semua. Jadi paling enggak kita harus tahu tentang digital. Monggo diminum dulu, Pak. Ya. Ayo, Pak, diminum, Pak. Iya. Monggo, Pak. Monggo, Kalau untuk ininya masih belum ada yang mau untuk air minumnya. Cik kosongan, Pak. Santai. Nah, kita sudah bicara internal KRT-an. Sekarang yang ada programnya pemerintah, Pak. Sekarang kan kayaknya ada berita tentang Pak Erik, wali kota. Itu yang PJU harus masuk kampung. Nah, itu yang buat kita dilema. Kalau kampung kita tidak sesuai regulasi, tidak sesuai prosedurnya, kan harusnya di luar 2 meter lebarnya ya, di luar 2 meter. Yang pas 2 meter atau yang kurang 2 meter butuh PJU. Piye terusan? Nah, jadi gini. Ya itu program itu memang Pak Erik sebagai wali kota itu memang bagus sekali. Iya. Nah, ini saya alami sendiri. Okay. Saya alami sendiri. Ada PJU-nya gitu? Nah, ini saya alami sebelum kita pengajuan PJU ya. Iya. Apa sih PJU itu? Paling tidak PJU itu kan istilahnya suatu program yang bisa membantu dari masyarakat. Betul. Nah, sebelum kita pengajuan PJU kan kita swadaya kan. Swadaya. Nah, ini contohnya di saya sendiri, di wilayah saya. Swadaya itu kan saya dulu awalnya itu saya pakai bandol di depan itu. Iya. Joko gitu aja ya. Asalnya itu ilegal lah. Ilegal itu. Itu saya beli lampu dengan itu yang harga mahal, keterangannya jelas. Yep. Itu ada pemeriksaan PLN. Kena. Diambil. Alatnya, buktinya itu dibawa. Tapi kita kan penggunaannya untuk kampung. Iya. Tapi tidak bisa ya. Tidak bisa. Alasannya Bapak pengajuan token. Nanti token itu harganya itu tidak sama dengan umum. Karena ini fasilitas umum. Oh gitu, Pak. Ya, akhirnya saya mengajukan, Pak. Akhirnya pakai token. Misalnya kita sekarang gini, kita kalau umum beli 100.000, betul, itu dapat 64 kWh kan. Iya. Tetapi kalau kita pakai fasum, saya beli 50, itu kalau nggak salah 100 berapa, berarti kan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, iya. Itu difasilitasi, dibantu dalam PLN itu dalam bentuk itu fasum itu mungkin kayak masjid, apapun. Iya, betul. Sama. Ada di Balai RW juga ada. Kan? Iya, kayaknya separuh kayaknya. Iya, jadi berhubung itu bukan token, jadi bayarnya separuh. Ya, saya token beli gitu, karena saya amati terus. Saya beli di rumah 100 kWh, 64 kWh. Tapi saya beli untuk fasum 50, 100 lebih. 120 berapa? 2 kali lipat. Itu dulu gitu difasilitasi. Akhirnya saya dari token saya tarik kabel sampai timur ke barat. Sampai timur. Ya. Timur ke barat. Pokoknya satu gang itu. Itu penerangan semua. Nah, itu dulu itu saya sudah kalkulasi. Berapa sih warga itu yang saya tarik itu? Iya. Dengan
warga tinggal duduk manis, tidak mikirin lampu itu mati, ya, konser apapun yang buat itu sudah ranahnya pengurus. Tinggal warga itu tinggal komplain aja atau memberi info, Pak, lampunya di depan mati. Saya itu kok mati. Ya. Pak, di depan saya itu kok mendrip atau itu istilah gitu. Jadi itu saya kalkulasi 4.000, Pak. 4.000 tuh 5 tahun yang lalu per rumah. Yap. Per rumah. Kalau dikalkulasi untuk membayar token itu tadi. Iya. Itu kalau membayar token aja mumpuni. Bisa. Tetapi ada hal-hal yang di luar dugaan. Betul. Satu contohnya. Ganti lampu. MCB. Itu sering konslet. Ganti lampu. Yap, betul. Kita kecuali RT-nya itu orang PLN. Enak. Kita panggil tenaga paling enggak pira, Pak? 100. Iya. Pira, Pak? Kalau parah sampai 150.000. Iya. Saya sering panggil itu. Itu yang jadi kendala. Lampu. Sekarang meskipun seumpama panggil PLN gratis, tapi tetap nyangoni biasa. Iya, tapi kalau PLN itu kan dia sifatnya di meteran. Oh, di meteran. Iya, kalau sudah di atas. Oh, itu ndak anu ya, sudah. Iya, kalau sudah di anunya bukan tanggung jawab PLN. Itu kita tahu itu. Ya itu loh. Jadi saya sampai 4 tahun atau 5 tahun ya tuh, 4.000 sampai sekarang. Saya kalkulasi sampai sekarang. Saya dapat pengurus ngomong, ini listrik sudah ada mencukupi. Tetapi saya mau naikkan tuh rasanya aku berat. Karena satu tak lihat ya warga kuyos. Ya pandemi itu kan semua susah ya, Pak. Sama pandemi, Pak. Sama. Setelah pandemi kita sekarang itu saya kan misalnya profesi saya kan usaha ya. Walaupun bukan usaha UMKM lah. Katakan UMKM walaupun di mall UMKM. Itu juga kan setelah pandemi kita itu masih merayap. Merayap ini, Pak. Kondisi merayap masih ada. Pemulihan mungkin pemulihan tuh. Pemulihan. Jadi saya lihat warga kanan kiri. Saya tuh ngomong sama pengurus iki gak nututi loh, Pak. Terus ya apa diundangnya Pak RT? Wis gak usah lah. Ya apa caraku ya. Makanya saya gini. Kalau ditarik itu ya undang-undang bayaran, itu ya bayaran karena dari 4.000 itu kalau misalnya kita rumah kan ada 33 ya. 33 rumah. Kali 4.000 berarti 100 berapa? 132. Nah itu kadang-kadang ini pengeluarannya bisa lebih dari 200, 150, berarti kan minus. Nah itu loh. Kalau untuk listriknya itu tadi. Iya, listrik dan lain-lain. Kadang-kadang apalagi musim hujan, banyak trouble. Iya. Lampu itu Pak ya. Kan kita pakai gini, kadang dia air itu mengalir dari atas. Dari atas, betul. Nah, kalau ada program PGU ini saya luar biasa senangnya begitu. Walaupun nanti PGU itu tidak bisa memfasilitasi semua keseluruhan, kan ada jaraknya. Ada jaraknya ya, betul. 20 meter ya. 10 kayaknya. 10 meter. 10 meter ada PGU. 10 meter paling enggak tetap aja kita menggunakan fasilitas swadaya tapi tidak menyeluruh. Satu, penghematan di lampu. Kedua, penghematan di tokennya. Kan gitu. Soalnya sudah ada PGU tadi. Nah, untuk masalah aturan iya. Katanya harus 3 meter apa? Harus 2 meter lebih, Pak. Lebarnya, iya. Tetapi kalau di Poget Baru ini, Pak, di tempat saya Poget Baru Gang 3 itu 2 meter 75. Masuk, Pak. Masuk. Kayaknya masuk. Iya. Kalau lunas dari bibir got depan dan bibir got depan antara rumah itu 3 meter. 3 meter. Ya. Karena kita kelihatan sempit karena ada pot. Nah, bunga itu tadi. Karena kita mewajibkan setiap rumah itu harus ada minimal 5 pot untuk penghijauan. Betul. Untuk keindahan, kesehatan, betul. Tapi memang saya lihat di kampungnya Pak Heru ini hijau memangnya, Pak. Ya itu memang kita programnya ya. Iya, programnya dari dulu. Ya, jadi kan saya itu kan estafet meneruskan yang jadi gini, kita tuh RT ya. RT yang menjabat sekarang ataupun dulu, yang dulu itu kan dia sudah membuat suatu fondasi betul. Untuk yang baik ya. Apa program yang sudah baik ya kita teruskan. Yang kalau memang kurang baik ya kita benahi. Kita hilangkan. Apa yang kurang baiknya? Oh mungkin ini kita benahi. Paling tidak kita jadi gini loh, kita itu menghargai orang usaha terdahulu, usahanya orang terdahulu. Mentang-mentang RT sekarang wes hilang. Itu program apa wes gak usah otoriter namanya itu. Jadi kita tuh menghargai. Sama dengan pahlawan. Ya, yang besar itu bangsa yang mau
menghargai jasa-jasa para pahlawan. Makanya kalau hari HUT RI itu ya, paling tidak itu kita meriahkan. Nah, untuk tahun ini RW 6 tidak ada kan? RW 6 tidak ada, ya. Tidak ada tasyakurannya juga. Nah, ya itu istilahnya ranahnya RW ya. RW ini menyimak sedikit. Tapi di kampung-kampung ada kok, Pak. Ya, di tempat saya juga ada. Jadi ada nanti pembacaan doanya, pembacaan teks proklamasi, ya salah satunya untuk wali kota. Jadi untuk salah satu bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan. Yang kedua untuk silaturahmi. Iya. Betul. Kadang-kadang ya setahun sekali ada seperti ini ya, paling enggak itu seperti itu. Kalau di jenengan ada paguyuban enggak? Ada. Jadi gini, kita kembali lagi paguyuban. Nah, saya bilang kan paguyuban itu. Kita paguyuban itu luar biasa sebenarnya itu. Paguyuban itu memang gini. Memang semua warga itu ya kadang kesibukan ya, tidak bisa hadir. Tetapi kita sebagai RT itu bagaimana menjaga kekompakan ini dengan berbagai cara. Salah satunya mengajak. Kalau tempat saya Pak, terus terang aja, paguyuban itu kan ada iuran. Dibilang wajib, katanya wajib itu untuk sholat aja. Enggak. Jangan. Jadi gini loh, kita jangan caranya suatu aturan itu jangan diserempet-serempetkan lah. Ini wajib untuk kekompakan, kemaslahatan. Wajib tingkat RT, bukan wajib tingkat agama. Wajib ke sholat toh Pak. Ada yang gitu. Ya itulah, kita tidak usah karena gitu. Ya itu kan wajib tingkat RT lah maksudnya. Untuk kemaslahatan, untuk kekompakan itu wajib. Karena kalau kita tidak membubuhi kata wajib, nanti repot. Wajib kan diharuskan. Nah, itu ya. Karena dengan sama dengan kita sekolah, wajib pakai seragam. Wajib mematuhi seluruh aturan tata tertib. Itu kan sama dengan aturan. Wajib membayar. Berarti kan keharusan untuk membayar, bukan wajib untuk sholat, Pak. Iya, karena ya, itu namanya ya itu mereka punya hak sendiri. Kadang-kadang ya memang itu jadi itu harus pinter-pinter betul sekali. Mengayomi, pinter-pinter mencelah apa sih yang keluar dari unek-unek warga. Jangan kita itu undang-undang kita dimplok kita tanggapi dengan serius. Karena kita itu RT jadi panutan. Betul. Caranya itu seorang pemimpin itu menjadi panutan, menjadi figur pengayom, bijaksana. Yang paling penting bijaksana itu. Karena kadang-kadang benar itu belum tentu bijaksana ya. Jadi bijaksana ini bisa memilah antara salah dan benar. Jadi tengah-tengahnya bisa mengambil kesimpulan, tidak merugikan sana, tidak merugikan sini. Wah, iki aku kata-kata mutiara sing apik. Suwe belajarku. Santai Pak, monggo diminum. Paguyuban ini tempat saya begini Pak Nur ya. Ini mungkin di tempat lain beda-beda. Itu kan kantun ya. Jadi tempat saya itu begini, supaya untuk menarik. Ada paguyuban itu iuran kasarannya kopioan saya yang 2.000 itu untuk ngisi kas, yang 8.000 monggo untuk konsumsi, bukan untuk cari keuntungan. Ini saya jelaskan nanti. Jadi 10.000, tapi saya punya istilahnya punya strategi supaya untuk peminat ini ada arisan bentuk tidak wajib. Ada arisan yang tidak wajibnya. 50.000. Setiap orang bebas. Dia mau ikut 10, 5, 1 bebas. Tidak ada kewajiban. Itu yang bikin merangsang. Karena kalau dihadir paling nggak harap-harap ya. Nama saya keluarkan lumayan. 50 kali misal jumlahnya berapa? Betul. Nah, paling nggak itu. Jadi, yang berharap. Yang buat merangsang itu. Aduh, aku kata-kata merangsang aku kayak. Tapi stimulus lah untuk pancingan seperti. Untuk program yang lain, Pak. Seperti sekarang kan marak-maraknya Rutilahu. Rutilahu. Ini Rutilahu. Iya. Rutilahu itu kan rumah tidak layak huni atau singkatan RTLH. Sama. RTLH itu rumah tidak layak huni yang umumnya Rutilahu. Apa sih Rutilahu itu? Rutilahu kan program pemerintah. Jadi dari Kemensos ya, yang bekerja sama dengan pemerintah kota, Departemen Perumahan, Pertamanan, Ketahanan itu programnya itu. Jadi yang saya lihat itu begini, Rutilahu itu
manfaatnya luar biasa. Yang saya pernah baca, Betul. yang saya sudah tahu juga, kan program Roti Lahu itu bisa pengajuan atas rekomendasi dari RT, RW, kelurahan. Nah itu loh. Itu awalnya untuk pengajuan dan rekomendasi. Gitu. Nah RT juga gini. Kenapa RT memberi rekomendasi? RT mengetahui kondisi sebenarnya. Jadi kita jangan asal-asal kita merekom aja, kita tahu kondisi Roti Lahu itu memang program pemerintah untuk mengentas istilahnya warga fakir miskin atau warga MBR yang rumahnya tidak layak dihuni menjadi layak dihuni. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ya, kenyamanan, betul, gitu loh, ya. Dari jadi penghuninya. Jadi penghuninya itu kalau sudah enak ditempati, nyaman ditempati, kan bisa sehat nanti. Iya. Nah, terus apa namanya Roti Lahu itu juga kan gini, dilihat dari kita sebagai RT itu bisa melihat kondisi rumah. Rumah. Pelapornya dimakan raya, terus dindingnya itu bocor-bocor, lantainya itu bisa pengajuan. Ya, gitu. Pengajuan itu ya. Terus syaratnya gini kan. Warga MBR atau Kamis ya, punya KK KTP Surabaya untuk wilayah Surabaya. Surat rumah. Ya, jadi gini, awalnya kan gitu awalnya. Awalnya gitu. Dan juga persyaratan utama itu kan lahan itu punya petodi atau sertifikat yang bukan tanah-tanah sengketa, tanah-tanah negara, tanah hijau, tanah irigasi, pencegahan dan lain-lain. Gogol itu nggak bisa. Nah itu loh. Yang saya tahu begitu. Terus dan juga Roti Lahu itu kita membuat suatu pernyataan. Pernyataannya tidak tanah itu tidak dalam sengketa. Betul. Iya. Jadi pernyataannya di dalamnya itu butir-butirnya tidak dalam sengketa. Ya. Bukan tanah milik orang lain, bukan tanah pemerintah. Tadi itu suatu pernyataan. Nah, yang kedua, yang pengajuan ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Dana pemerintah. Bentuknya Roti Lahu itu. Belum pernah mendapatkan Roti Lahu. Iya, belum pernah. Itu syaratnya itu. Yang ketiga kalau nggak salah itu yang harus dicamkan ya. Itu warga yang sudah dapat Roti Lahu ya. Itu rumahnya itu dalam jangka waktu 5 tahun. Itu tidak boleh dijual atau disewakan. Yang saya tahu itu. Berarti setelah pernyataan dibenakne, direhabilitasi, gak boleh disewakan atau dikontrakan lah ya. Dijual. Selama 5 tahun kalau kata. 5 tahun. Yang saya baca itu. Ya betul. Nah, iya enak tapi ya. Ya saya pikir-pikir lah. Sampai lah seumpama dikasih Roti Lahu oleh 3 wulan dikontrak. Nah. Mahal. Jadi pemerintah betul kan? Ya lumayan ya, betul. Nah, ini kayak gini-gini banyak yang tahu apa enggak? Apa? Ini banyak yang belum tahu, Pak. Ya, ini perlu informasi nanti biar jadi edukasi. Kita sering membaca kan? Ya. Sering membaca, bukan saya kok sok pinter enggak, sering membaca. Kalau di RW 6 ada berapa, Pak? Kalau di tempat sampean ada kena Roti Lahu? Untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada. Tapi rencana untuk ada, Pak? Saya sudah ada wacana untuk kan sudah ada wacana ada 1, tapi masih belum saya ajukan karena saya lihat itu masih kategori masih layak. Tapi nanti tahun depan mungkin bisa mungkin. Tapi kalau saya dengar informasi ini, Pak, ini hanya rumor saja. Survei itu kalau nggak lihat ke dalam itu ya sekilas dari luar itu katanya layak semua, Pak. Makanya kalau surveinya ini maksudnya bisa diajak ke dalam itu tahu baru lihat kondisi fisiknya seperti apa. Dan itu banyak seperti itu. Jadi pengajuan gagal karena masih layak gitu katanya. Mungkin saja. Jadi ada sekitar ya mungkin berapa orang gitulah yang saya tahu itu pengajuan memang. Tapi gagal semua. Tapi tempat saya dulu itu sudah ada 2 yang dapat. Sebelum ini era periode sebelumnya sudah ada 2 orang sudah dapat. Alhamdulillah lah sudah bisa
memberi suatu kenyamanan untuk warga saya. Betul, kita betul. berterima kasih sebagai Berarti, warga itu kepada pemerintah kota yang sudah ngasih cepat, program ini program yang sangat bermanfaat itu. Ya. Itu sampai tahu nggak, sampai satu tempat itu sampai habiskan berapa anggarannya? Yang saya tahu belum banyak kepada baca. Mungkin kita saling koreksi. Saling koreksi ya. Kalau Rutilahu itu kan budgetnya kalau salah 23 juta ya. 33 juta. Ada yang 35 juta. Ada 34. Ada 34. Nah ini. Kalau dengar saya 34, ada yang 34. Kalau menurut yang saya baca ada 35 juta. 35 ya. Ada yang 23 juta. Iya. Saya baca itu ada yang 20 juta itu untuk material. 3 jutanya untuk biaya ongkos tukang. Nah, kalau yang 35 itu apakah itu pengembangan dari awalnya 23 bisa naik sampai naik ke 35? Karena mungkin gini, itu mungkin 23 itu program dulu, karena bahan material kan naik terus. Ya, dievaluasi gitu Pak ya. Terus yang saya tahu juga itu kan semoga tahun depan lebih naik lagi. Karena ngikuti dari harga material ya, dan juga biaya ongkos buruh kan. Ongkos buruh kan ya stagnan begitu kan. Kadang-kadang larangan ongkosnya daripada materialnya, Pak. Iya. Tapi kita akui juga dari Rutilahu itu kerjanya kan padat karya. Dalam arti ini pemerintah kota Surabaya itu memberi suatu peluang pekerjaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul. Apakah itu dari misalnya kita contohnya misalnya di wilayah RW 6, kalau bisa kan tenaga itu kan dari wilayah kita sendiri. Apakah memang begitu ya? Enggak tahu saya. Kalau di tempat saya ini memang didata Pak, didata untuk dipekerjakan dari pemerintah. Cuman bukan untuk Rutilahu, ada di sini, tapi di seperti benak nih kelurahan, gitu, kantor-kantor yang berhubungannya dengan dinas-dinas kepemerintahan. Tapi kalau mungkin ada Rutilahu di sini, harusnya memperkerjakan sini Pak. Iya. Harusnya. Jadi yang di wilayah kita paling tidak. Iya. Ini kan di wilayah RW 6 paling enggak. Walaupun tidak 100%, paling enggak ada berapa bagian tenaga itu dari wilayah kita. Yang pengangguran. Ini kita cuma masuk usul-usulan tembung-tembung. Semoga didengarkan oleh pihak terkait. Betul sekali. Lah iso malang ini Pak, yang punya rumah ikut kerja. Iya. Kan termasuk. Iya. Karena menurut saya Rutilahu itu orang yang MBR. Indonesia fakir miskin, MBR kan? MBR ya. Ya, itu loh. Jadi mungkin orang kayak yang penghasilan lebih dapat Rutilahu enggak mungkin lah. Ya. Gitu. Katakan bahwa mungkin masuk sana, ke arah sana. Ya. Berarti ini memang kategori Rutilahu memang orang yang bisa atau MBR itu berpenghasilan rendah mungkin itu. Nah, itu kan bisa nanti dimasukkan. Oh, aku tak melok kerja. Lumayan bayarannya buat beli keramik. Betul. Bisa juga kan seperti itu Pak ya. Nah, kalau di sini memang didata Pak. Kemarin memang didata. PKK jalan Pak. Jalan masih enak ya. Paguyuban. Ini kembali lagi ke paguyuban. Berarti paguyuban ini memang diharuskan kalau bisa Pak ya. Di setiap RT atau RW. Karena memang kalau saya membaca itu informasi itu datangnya memang dari perkumpulan ini tadi. Seperti halnya SSW, KNG dan lain sebagainya. Karena nanti di paguyuban itu ada Ibu PKK masuk, Ibu KSH masuk, dan yang lain-lain pengurus-pengurus itu jadi satu diinformasikan di sana. Itu memang bagus ya. Tempat saya paguyuban itu memang paguyuban bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya, khusus bapak-bapak. PKK sendiri. Yep. Tapi dari hasil setiap bulan PKK mesti dilaporkan ke RT. Karena kan pucuk pimpinan di suatu wilayah di tingkat terendah RT kan membawai semua PKK, Karang Taruna, yang organisasi di bawahnya. Mas Rayo itu. Jadi ada laporan. Kita juga kan kadang-kadang memberi laporan ke kelurahan.
tentang ya Forkom SSW tadi ya betul. Kembali lagi ke SSW. Betul sekali. Bentuk geotab, foto-foto. Kalau saya nggak salah itu di sayang warga itu tertera semua. Iya. Di sana itu berapa jiwa itu sudah ada, yang kategori miskin berapa, pramiskin berapa, di sana ada semua. Enak kalau seperti itu. Sebenarnya itu mendukung, Pak, bagi yang tahu tentang IT. Iya. Itu yang paling. Nah, nyambung ke tempat paguyuban, ini suatu informasi nantinya. Jadi di paguyuban itu ada informasi. Enak kalau seperti itu. Monggo Pak diminum sih. Santai Pak, contoh. Wis ngantuk kaya. Nggih, santai aja. Alhamdulillah. Jadi paguyuban begini. Memang paguyuban itu suatu sarana ya. Sarana wadah, Pak. Interaksi antara sesama, antara warga itu bisa interaksi. Di situ kita bebas. Jadi warga itu bisa unek-unek kayak gitu. Monggo ya punya unek-unek. Apapun unek-uneknya. RT itu tidak tahu kalau tidak ada keluar. Betul sekali. Saya tidak mau mendengar itu dari satu warga. Saya di forum. Karena kalau di forum itu kita netral. Nanti saya dengar Pak itu gini. Oh berarti ngurungono kita. Nah, nanti dikira kita RT itu kok senang biko ya. Bolo iki. Sama dengan bantuan aja. Ini sama bantuan ini. Bantuan begini loh. Bantuan itu kan dilema juga ya. Ya, betul. Dilema itu bagi RT juga. Kita sebenarnya senang juga. Warga kita itu mendapat bantuan senang. RT senang sebenarnya. Tetapi kadang-kadang tuh warga tidak mengetahui. Sampai saya sendiri tuh. Sampai ada suatu statement dari warga. Tapi itu sesepuh. Sesepuh bukan tapi sesepuh. Statement itu saya dengar sendiri. Statement itu dari sesepuh. Dalam arti saya tidak menyebutkan namanya, ya, tapi saya tahu sudah. Tapi orang sudah tidak di sini lah. Nah, apa namanya? Dia ngomong ke warga, wah enak rek, boleh Pak RT. Nah, ini Pak RT. Itu Pak. Iki. Oleh KB. Ya. Iya, iku lho, wis iku. Enggak boleh Pak RT. Kita konfirmasi di forum ini ya. Ini mungkin didengar semua orang ya. Ya. Saya juga Pak pengen ngomong. Iki RT aja disalahno to masalah BLT. Aduh, wis. Tidak ada urusan CS, solmen. Bolo-boloan ndak ada, Pak. Kita ini pengajuan. Terus terang Pak Nur ya. Nggih. Sampai tim survei. Itu bicara dengan saya tidak ada Bu RT, yang paling banyak pengajuan di RT 6. Paling banyak. Sampai kalau lihat BLT saya itu banyak. Karena saya gini, ya saya bukannya kok sok enggak. Saya begini, saya mengajukan yang saya anggap itu memang sesuai MBR. Jadi kadang-kadang, nah ini kembali lagi bantuan. Saya pernah juga ditelepon sama BPS Badan Statistik. Saya waktu di itu telepon, Pak, saya mau tanya ini warga jenengan ini. Oh iya, dari mana ini? Oh ini. Pak ini ya. Setelah selesai ngomong-ngomong, saya tanya. Sekarang saya mau kembali bertanya ke jenengan BPS-nya. Ya. Gini loh Bu ya. Kriteria itu memang jenengan tidak salah. Jenengan bisa menjalankan tugas kan. Ini bisa menjalankan tugas dari pemerintah itu kriterianya ini. Nah, tetapi Ibu, misalnya ya di lapangan tuh begini. Kadang-kadang survei itu lihat rumah. Ini kadang saya gitu. Lihat rumah, kadang yang kita tempati itu satu ya, belum tentu itu jeripaya kita. Betul. Kita dikasih orang tua, dikasih warisan. Iya. Kadang-kadang kita dulu masih jaya. Dulu masih sebelum ada BLT kita jaya. Betul. Tahu setelah pandemi hancur, melorot. Kan ada sekarang pramiskin kan. Miskin pramiskin. Apa kategori miskin? Miskin warga yang sehari-harinya itu dibantu dari sanak saudara, anak, itu miskin ya. Kalau pramiskin itu kan warga yang gajinya tidak menentu. Kadang kadang-kadang tidak ada. Pramiskin. Baru orang yang di luar miskin. Yang sudah mampu. Kalau kita itu kategori pramiskin juga. Karena apa? Terus terang aja, namanya usaha itu kan kayak gelombang naik turun. Sampai tahun pasang surut. Naik kapal kan, ngumet. Iya, betul sekali. Ya kayak gitu. Kadang enak, kadang jelek gini. Enak. Apalagi sopir. Iya. Pak sopir gitu. Luar kota, kadang jalannya enak tol. Mlebu tol. Minggir sih ngopi. Iya, ngopi. Itu kadang
kayak BLT bantuan juga jadi dilema juga. Dilema, Pak. Betul. RT jadi sasaran, betul. Kayak petinju disangsak. Sasak. Berhubung RT kita itu kita sudah kelas sudah tan banding. Iya. Sampai saya itu kuping saya keri, Pak. Iya, boleh kabeh sing oleh. Loh, ini yang menentukan itu bukan RT, tapi kan memang kita punya hak mengajukan. Tapi untuk realisasinya itu dari tim survei ya. Dari BS, Dinsos, dari Dinsos dan lain sebagainya. Kita nggak tahu si betul. gitu. Yang mana yang dapat. Iya. Kadang sama, Pak, kalau di sini, kalau saya sudah pegang kertas putih, wes, Pak BLT, Pak aku nggak oleh bantuan. Setelah dibagikan, ada yang ngomong gitu terus nggak dapat. Aku nggak oleh. Akhirnya ngomong di sana. Lek boleh Pak RT mesti oleh. Ya, aduh. Jadi di semua sama. Semua iya. Dilemanya sama. Kita sama Pak RT yang jadi samsak. Iya. Samsak. Tapi tidak apa-apa, itu memang ya. sudah apa namanya, warna-warninya. Iya. Salah satu warna-warninya. Nah, karena terus yang kedua gini, saya tidak paguyuban. Ini bicara paguyuban lagi. Sebelum kita beranjak ke tadi, kita bicara paguyuban. Nah, paguyuban itu memang penting kan untuk silaturahmi, untuk informasi. Dan juga paling tidak, mungkin RT sama semua ya. Kita ada grup juga kan. Betul. Grup khusus. Warga, tidak membedakan itu perempuan laki-laki, tetapi paling tidak itu sudah 17 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau Karang Taruna kan ya grup Karang Taruna sendiri. Karang Taruna sendiri. Ini kan grup yang orang dewasa, keluarga. Iya, berkeluarga. Semua RT punya grup, Pak. Betul. Bapak, Ibu, saya juga ada. Semua. Iya, ada. Ya pasti ada semua. Pasti ada. Kalau nggak ada berarti ya kurang. Ya kurang lah. Harus ya yang nggak punya WA grup warga harus punya. Harus punya karena apa? Sakno warga. Betul. Ya. Paling tidak itu suatu mediasi cepat sebelum kita ke arah paguyuban. Betul. Paguyuban kan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau kita nunggu paguyuban lama. Ketinggalan zaman. Iya. Informasinya 2 hari lagi. Iya. Nunggu paguyuban buyar. Kadang-kadang dari kelurahan tuh info apa? Tolong 3 orang apa namanya Karang Taruna besok terakhir. Ini ya ketinggalan kereta kita. Nah itulah. Nunggu paguyuban, tinggalan kereta. Itu penting. Kita pakai itu penting. Nah, paguyuban lagi. Memang paguyuban penting sekali. Nah ini dari RT. Ya. Itu sama. Nah sekarang kita bicara ke tingkat di atas. Agak tinggi. Ya. Jadi paguyuban RW. Lah paguyuban RW ini juga penting juga ya. Tetapi saya kan bolak-balik memberi motivasi. Iya. Karena terus terang aja, saya kan sudah pegang 2 periode. Kan? 2 periode. Jadi apa yang sudah saya jalani, apa yang sudah pernah saya kerjakan, berbagi. Bukan saya itu kok. Kalau saya diam, berarti saya itu egois. Enggak membagikan. Iya. Ilmunya sudah didapat. Mentang-mentang tadi kita paguyuban menengai. Nah, itu bukan jiwa saya begitu. Saya berbagi, bukan saya cerewet, enggak. Saya berbagi. Kalau ini mau dipakai monggo. Kalau tidak ya monggo, itu Anda. Tapi saya sudah memberi suatu informasi yang baik, ilmu, wawasan. Iya. Kayak contoh kita. Iya. Jadi kayak paguyuban RW itu. Gimana caranya supaya guyub? Itu kan dilema kan. Caranya, metodenya apa? Itu yang dilema, Mas. Semua itu gini loh. Semua itu dari niat satu. Niat ya. Niat dulu. Betul. Kalau kita niat dari rumah itu apa? Tujuannya paguyuban. Terus gini, kita ini kan perwakilan masyarakat. Yap. Pak Nur dari RT 10. Saya RT 6. Paling tidak di undangan waro-waro seminggu lagi paguyuban. Sampean saya sudah punya pikiran kita apa yang akan ya betul. Nah, tapi kalau kita punya itu, kita semangat. Tapi kalau kita datang masa bodoh, tinggal wis pokoke teko, wis pokoke ngurungono ya itu. Tapi kalau semua RT kayak punya begitu, seperti itu. Ya saya bukan mengecilkan yang lain, kita sama-sama ayo kita semangat belajar. Betul. Karena kalau dari rumah kita sudah punya pemikiran apa yang kita bahas. Nah, apa yang perlu dibahas? Nah, itu loh. Bukannya yang perlu ada masalah ini apa gitu. Bukannya mentang-mentang ini. Saya dengar ono Pak Herum mulainya bengi. Oh, sing kemarin Pak Imam. Saya 3 bulan enggak datang enak mulai jam 09.00. Ono Pak Herum mulainya bengi. Kayak ngomong sih dibahas. Aduh. Bukannya begitu. Iya. Bahaya ta? Ya bahaya.
karena kita apa namanya sebelum berangkat kita punya niat satu niat ya, niat silaturahmi. Kedua, niat kita tuh sharing, berbagi, gitu loh. Bukan kita sok tahu dia. Betul sekali. Memang kita itu harus jangan alergi dengan teman yang bukannya sok pinter, mereka lebih tahu kita, alhamdulillah. Itu sebagai masukan kita. Betul. Kita, ilmu yang baru kita tahu. Iya, kita juga berpacu kan. Apa caranya supaya bisa mengetahui kan gitu. Nah, itu. Nah, di RW juga Pak Guyuban tuh yang saya amati itu kok kehadiran itu kok tambah kok meredel ini ya, di tempat imam itu di tempat sampean sendiri contohnya aja lah di tempat saya kemarin itu saya bilang itu saya usul gini Pak Nur, ini usul ya terus saya aja ya, karena gini Pak Guyuban itu kan kita kan ada iuran ya, betul, konsumsi 20.000 terus 10.000 untuk sosial dan iuran wajib. Yang 20.000 kan diserahkan ke tuan rumah. Jadi gini, kita ini Pak Guyuban itu narik ya. Kita itu memuliakan tamu. Itu kan suatu diajarin Islam juga. Kalau Anda kepingin barokah, muliakan tamu. Muliakan tamu, Iya. Kita bersedekah di situ. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang hadir. Misal anggota Pak Guyuban berapa? Misal 33. Iya, 33. Kita tanya sama pihak keluarga, Pak, piro anggota Pak Guyuban? Kalau menurut data listnya 33. Terus siapa piro iki? Waduh, siapa piro iki sing repot. Nah, kan saya punya usul juga. Ayo, ya apa carane itu kita rubah sedikit itu. Supaya apa? Supaya ini kita satu ya, pihak tuan rumah juga bisa tidak kecewa. Menurut saya ya, kadang-kadang orang itu kepingin masak, kepingin koncon itu seneng, tapi wis dimasakno sedina, ujug-ujug sing teko sedikit sekali kan kasihan. Jadi Pak Guyuban ini bukan kita cari keuntungan, betul sekali. Betul. Makanya kadang saya usulkan ayo Bu lihat coba di list. Tapi kan tidak ada action kan. Usulan Pak Heru saya catat nanti. Berarti sebelum kita seminggu sebelumnya kita di list siapa yang bisa hadir. Nanti di sana bisa ketemu. Siapa yang bisa hadir dan berapa jumlahnya. Jadi kita tuh menyiapkan tuh enggak mubazir. Betul. Ya sebenarnya enggak mubazir, kasih ke tetangga bisa, tapi kan kecewanya ini loh. Aku kepingin ngekekno nanggone sing ari sing Pak Guyuban. Gitu tapi kok akeh enggak teko boleh tak kena tonggo-tonggo itu loh. Itu gitu. kan suatu usulan kamu saya itu perlu ditindaklanjuti. Betul sekali. Tapi saya tidak memaksakan saya. Pak Heru. Kalau mau ditindaklanjuti monggo, tidak pun tidak. Baik, Pak Heru, mungkin ada dari Pak Heru untuk warganya. Jadi gini, khusus untuk RT 6 atau RW 6. Nah, saya sebagai ketua RT 06 ya. Saya siap apapun, siap dikritik, siap ditanya jawab. Apa saya open 24 jam gitu, siapapun. Jadi apapun permasalahan di warga, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan rasan-rasan. Itu saya tidak senang. Jangan rasan-rasan. Mendingan tanya ke yang bersangkutan atau Pak RT-nya. Terus yang kedua, jangan melangkai job desk-nya RT. Paham ya? Betul. Kadang-kadang gini, sewu ya, kadang-kadang. Kayak kemarin tuh Karang Taruna ya. Karang Taruna ya. Yang mendata di list ya. Nah, itu kan gini. RT itu kan mau ngajukan data Karang Taruna kan punya pemikiran sendiri. Punya kategori sendiri. Tidak seenaknya karena ini mewakili RT saya dan mewakili juga nama baik RW. Nah, karena kita kan lomba di tingkat kelurahan. Nah, terus terang aja di tempat saya itu saya belum ngelis sudah yang ngelis. Saya tanya Pak Mansur, ini siapa yang ngelis Pak? Kader. Saya tanya, ini job desk-nya kader apa RT? Tolong diralat Pak. Hal-hal begini, tolonglah. Ini jangan terulang lagi. Betul. Karena apa? Kalau menang job desk ini biar RT. Semua apapun, kalau ada pertanyaan apapun yang menyangkut RT, ya saya tanya RT. Dulu, jangan dilancangi. Betul gitu sekali. Jadi semua. Betul. Semua. Itu saya. Yang kedua, namanya RT itu tidak ada enaknya. Betul. Tidak bisa
menyenangkan semua warga. Nggak bisa terus ya, seluruhnya senang semua ya mesti ada. Kalau saya gini aja, saya simpel aja. Saya sudah berbuat baik, saya sudah bekerja keras, maksimal, sudah memikirkan, betul, sudah mengajukan bantuan-bantuan. Kalau ada warga saya sendiri yang belum terrealisasi, jangan misalnya menjustis saya, jangan itu, oh iki RT ini nggak peduli dengan saya, tidak, jangan, karena istilahnya apa, ACC, ACC itu bukan wewenang, iya betul sekali. Karena itu ada tingkat yang lebih tinggi lagi, Dinsos atau BPS atau yang lainnya yang bisa nyeleksi itu tadi. Dan juga saya berharap di lingkungan saya itu jaga kekompakan keguyuban. Jadi apapun permasalahannya itu jangan ditangani sendiri. Betul. Harus dilaporkan ke RT dulu. Betul sekali. Karena apa? Sekecil apapun masalah, kalau warga yang menangani pasti menjadi suatu polemik. Iya. Polemik akhirnya menjadi suatu pertengkaran. Udah pertengkaran sampai masalah. Itu yang nggak boleh. Ya, saya berharap warga saya tetap kompak, sama guyup semuanya. Iya. Tetap seperti job desk-nya Pak RT, rukun tetangga. Iya. Jadi ada permasalahan di warga, ojo dihadapi dewe, engko gondok-gondokan. Kita ke Pak RT. Itu gimana caranya ambil jalan tengahnya, mengambil keputusan yang paling bijaksana dari Pak RT. Kalau RT itu dengan kader kita koordinasi. Sama. Iya. Kita bukannya sok masuk ke sana, enggak. Iya, betul. Itu kita koordinasi. Apapun bisa ditanya, kita siap kok. Betul. Iya. Betul loh. Tentang apapun itu siap. Tapi kader juga jangan melancani tugasnya RT. Ya, kalau ini tugasnya RT ya RT. Iya, RT. Takono nang ngene RT. Lek koordinasi monggo. Iya, betul sekali ya. Itu untuk masukan saya, untuk warga saya dan juga semua lah ini. Betul. Saya juga sama seperti Pak Heru, wis. Ya, wis koyo Pak Heru. Pak, ini kalau saya ngomong ini banyak sekali dan panjang dan nggak akan mari kita ngobrol ini. Nah, ini mungkin cukup ini dulu. Pak Heru, terima kasih waktunya. Kalau sudah meluangkan waktu malam-malam ke sini, wis saya terima kasih banget. Sudah pesan-pesan Pak Heru untuk semua ya. Semua ya. Itu. Jadi gini, pesan-pesan saya terima kasih pada Pak Nur juga sebagai ketua RT. Ngopi santai Pak, ngopi santai. Nah ini ngopi santai ya. Ini suatu tema dalam arti ini mengandung makna yang luar biasa. Betul. Ngopi cocok bisa mendekatkan seduluran. Orang yang tidak kenal dengan ngopi bisa kenal. Ya, betul gitu kan? Sekali. Giras. Bisa kita Pokot Baru, sampai ke Sidoarjo Giras. Ngobrol tekan di Pak. Pokot Baru. Ayo Pak, dulu nama aku. Itu kan menambah saudara. Betul sekali. Itu. Santai. Dengan santai. Enggak perlu tegang-tegang, terlalu formal, enggak perlu seperti itu. Jadi terima kasih Pak Nur karena ini suatu keberatan Pak Nur ya. Saya kan sudah berapa bulan lalu dibilangin, Pak nanti minta waktu betul. Saya tidak bisa pagi malam. Saya enak malam malah Pak. Jadi suatu keberatan yang bagus buat kita. Jadi bisa nanti semoga ini membawa manfaat. Amin. Nanti supaya di sini ada labelnya Pak di sini. Dan terima kasih Pak. Ini ada sponsor yang yang biayai mendukung ini Pak, mendukung ini Iweng. Ada Iweng Collection kalau tidak salah itu, itu diprakarsai oleh Purwanti Agustin di Pokot Baru Gang 6, Pokot Baru Gang 6. Bukan Kepala sekolah. Itu di sana menyediakan make up dan juga persewaan baju. Itu untuk support kita untuk saat ini. Baik, Pak, terima kasih sudah waktunya. Mungkin Pak Heru, dagangnya ini apa nang kono, Pak? Saya ini kan gini. Saya ini di mall apa itu, Pak? Saya kan profesi saya kan memang dari dulu ya. Saya ini awalnya itu kan marketing kan. Oh, marketing. Saya memang jurusannya marketing ya. Bisnis. Oh, bisnis. Jadi saya mendalami juga marketing kan. Iya. Saya di pelayaran awalnya mungkin semua nggak tahu mungkin. Iya.
Saya terus terang aja, dulu itu dicalonkan RT sudah lama, tapi saya menolak karena saya tidak ada di rumah. Saya ngurusi kapal. Kapal ya. Jadi setelah pensiun, saya mulai bisnis di mebel kan. Mebel. Ya, jual beli, bukan beli, jual mebel baru. Ya, terus servis dan lain-lain lah. Di mana tokonya, Pak? Kalau dulu di Bagijaya, sekarang pandemi saya pindah di Ciplas Sidoarjo Ramayana. Ciplas Sidoarjo Ramayana. Ya. Kalau ada yang cari daerah Sidoarjo atau di Pokotbaru daripada jauh-jauh, mending ke mebel apa namanya? Hero Furniture. Hero Furniture. Nah, harga seduluran. Harga seduluran, mantap. Ingat. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Semoga menyenangkan. Selamat. Mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah dari saya. Semua itu kan dari mungkin ada kilap. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk para yang menonton Ngopi Santai ini. Semoga dengan mengobrol kita bisa menambah wawasan, bisa menambah edukasi, dan bisa menambah seduluran. Yang paling penting adalah informasi tentang ke-RT-an. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan Pak Heru terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi di channel selanjutnya, di podcast selanjutnya. Masih bersama saya Nurholis, Ketua RT 10 RW 06 Kelurahan Tanah Kali Kedendeng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.